Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Budi Yusuf MPD, merupakan dosen tetap pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran melalui 3 pendekatan utama, yaitu delivery, interaction, and assessment, yang kemudian disebut dengan pendekatan DIA. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan kode mata kuliah MKKU 017 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang disajikan pada semester 4 program studi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, menerapkan, dan mengevaluasi konsep serta praktik pendidikan Islam. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 4 aspek utama, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Capaian tersebut kemudian diturunkan ke dalam 4 CPNK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis komponen-komponen pendidikan Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode, media, dan pendekatan pendidikan yang kontekstual. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi serta merumuskan solusi terhadap problematika pendidikan Islam kontemporer. Pada aspek delivery, materi saya sampaikan secara sistematis, kontekstual, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, penjelasan konsep, pemberian contoh, studi kasus, diskusi, presentasi, dan yang terakhir refleksi. Media pembelajaran yang digunakan antara lain laptop, proyektor, papan tulis, bahan belajar digital, artikel ilmiah. Penyampaian materi selalu disertai dengan pertanyaan pemantik dan konfirmasi pemahaman agar mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara pasif. Komponen kedua adalah interaction, yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa, antar mahasiswa, serta mahasiswa dan sumber belajar. Saya menerapkan pendekatan student-centered learning yang berorientasi pada outcome-based education, di mana mahasiswa ditempatkan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Interaksi dilaksanakan melalui diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan case method. Mahasiswa diberikan kasus yang berkaitan dengan persoalan pendidikan Islam, kemudian diminta mengidentifikasi masalah, menghubungkan dengan teori, dan merumuskan alternatif solusi. Komponen yang ketiga adalah assessment, yaitu penilaian yang untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian dilakukan secara edukatif, objektif, transparan, dan terukur. Semua komponen penilaian disampaikan pada awal perkuliahan melalui RPS dan kontrak perkuliahan. Penilaian meliputi antara lain aspek partisipasi dan sikap sebesar 10%, aspek tugas individu 10%, tugas kelompok dan presentasi 15%, proyek atau studi kasus sebesar 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester sebesar 30%.
Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-6 dengan tema metode pendidikan Islam. Materi pembelajaran meliputi metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, pemberian hukuman, dan kisah. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu memilih metode pendidikan yang sesuai dengan tujuan, materi, karakteristik peserta didik, dan konteks pembelajaran. Demikian gambaran pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam melalui aspek delivery, interaction, and assessment. Selanjutnya, mari kita saksikan proses pembelajaran pada materi metode pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Baik. Pertama, ucapan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan kita, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan perkuliahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan kelancaran dari Allah SWT. Berdoa mulai. Hari ini kita pertemuan ke-6, berarti materinya adalah berkenaan dengan apa materi ke-6? Masih ingat? Metode pendidikan Islam. Hari ini materi kita, nanti kita akan banyak berdiskusi semuanya terkait dengan metode pendidikan Islam, ya. Karena RPS ini sudah saya kirimkan di pertemuan awal. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mempelajari terlebih dahulu tema-tema yang akan kita diskusikan dalam perkuliahan, sehingga teman-teman datang ke kampus situ udah membawa pemahaman, jadi kita tinggal diskusi, ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi metode pendidikan Islam, masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, betul. Sebelumnya kita membahas terkait dengan pendidik dalam pendidikan Islam. Saya sedikit mereview ya sebelum kita membahas tentang metode pendidikan Islam. Masih ingat tidak apa itu pendidik dalam pendidikan Islam? Isan, saya Isan. Ya. Pendidik dalam pendidikan Islam itu dia menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berbentuk adab ataupun sebagai teladan. Jadi dalam pendidikan Islam, seorang pendidik itu bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi dia juga menyampaikan tentang adab, tentang akhlak, ya kan, tentang bagaimana mengembangkan perilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu metode pendidikan Islam. Oke. Nah, tapi sebelum jauh membahas tentang yang lainnya, kira-kira metode itu apa sih? Ya, jalan atau cara. Betul. Kemudian yang lain apa lagi? Jalan, cara, ya kan? Nah, jadi
metode itu berasal dari bahasa meta dan hodos, yang berarti jalan atau cara. Nah, kenapa istilah metode itu jalan atau cara? Jadi kalau kita mau menempuh sesuatu, ya kan, dari satu titik ke titik yang lain, itu kita pasti melewati jalan yang harus kita lalui, ya kan? Nah, kita melewati jalan, ya kan? Nah, kalau teman-teman buta terhadap jalan yang teman-teman lalui, ya kan? Teman-teman mau berkunjung ke suatu tempat nih, tapi teman-teman udah hafal jalannya. Kira-kira bisa sampai ke tujuan dengan baik atau enggak? Enggak kan? Mungkin bisa sampai ke tujuan yang mau teman-teman tuju, tapi jalannya bakal berliku, ya kan? Nah, panjang jalannya. Nah, metode itu adalah jalan yang dilalui untuk teman-teman sampai kepada tujuan tertentu. Nah, ini disampaikan oleh Nurul Ubiyati dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam tahun 97. Nah, ini juga sejalan dengan pemahaman Ahmad Tafsir, bahwa metode itu istilah lain cara yang paling efektif, tepat, dan cepat mencapai sesuatu gitu. Jadi kalau kita udah menguasai metodenya, untuk capai ke suatu tujuan itu jauh lebih cepat, ya kan? Artinya cepat itu tidak memakan banyak waktu gitu. Jadi kalau teman-teman mengajar, teman-teman tahu metodenya, apa yang mau disampaikan, maka teman-teman tidak terlalu berpanjang lebar menjelaskan tentang sesuatu, ya kan? Teman-teman cukup menjelaskan ke intinya, maka yang penting siswa itu bisa memahami apa yang teman-teman sampaikan. Selanjutnya dalam Islam, menurut Muhammad Qutb dalam bukunya Minhajut Tarbiyah Islamiyah, ada beberapa metode pendidikan. Nah, kira-kira apa aja? Yang pertama, pendidikan melalui keteladanan. Kemudian yang kedua, pendidikan melalui nasihat, ya kan? Kemudian yang ketiga, tarhib, takhrib, dan tarhib, ya kan? Kemudian yang keempat, kemudian yang kelima, pendidikan melalui pembiasaan. Nah, Muhammad Qutb itu menjelaskan bahwa metode pendidikan Islam itu ada beberapa. Yang pertama, pendidikan melalui teladan dan seterusnya. Nah, sekarang pendidikan melalui teladan. Kira-kira maksudnya apa nih? Ana, silakan Ana. Iya. Jadi pendidikan melalui teladan adalah pendidikan nyata yang ditampilkan oleh seorang pendidik dalam ucapan, sikap, dan tindakan. Jadi seorang pendidik itu bukan hanya menyampaikan aja, tetapi juga harus konsisten antara ucapan dengan perbuatan, gitu. Nah, kalau dalam ungkapan hikmah dalam bahasa Arab misalnya, lisanul hal afsahu mil lisanil maqol, bahwa perbuatan itu lebih fasih daripada perkataan. Jadi satu perbuatan itu pengaruhnya lebih dahsyat dibanding dengan hanya ucapan saja. Jadi Allah itu sudah mengingatkan kita untuk konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Itu ya. Sampai sini bisa dimengerti ya kira-kira teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Pendidikan melalui nasihat. Nah, kira-kira apa maksudnya? Pendidikan melalui nasihat. Isan, silakan San. Pendidikan melalui nasihat itu kita memberikan arahan, motivasi, peringatan, dan penguatan dengan cara
agar siswa itu menyadari kesalahannya dan bersedia memperbaiki dirinya. Iya, Ya, Pak. betul. Jadi nasihat yang baik itu adalah nasihat yang membimbing, ya kan? Nasihat yang baik itu adalah nasihat yang mampu menyentuh hati, ya kan? Dan mengarahkan peserta didik pada kebaikan, seperti tadi disampaikan oleh Ihsan. Nah, dalam Al-Quran itu dicontohkan kita tentang bagaimana memberikan nasihat pada peserta didik. Itu dalam surat An-Nahl ayat 125. Bahwa dalam memberikan nasihat itu, yang pertama itu bil hikmah, ya kan? Jadi dengan bijak dan rasional, ya kan? Kemudian yang kedua, mauizah hasanah. Dalam memberikan nasihat itu harus nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, mujadalah, yaitu berdialog, berdebat, tetapi dengan santun. Bagaimana kalau misalnya kita di dalam kelas itu menegur siswa yang tidak mengumpulkan tugas, kira-kira gimana caranya? Ada yang bisa ini enggak memberikan contoh kira? Silakan deh. Ya, Sofi, silakan Sofi. Betul. 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 Iya. Oke, iya betul. Jadi negur itu kita tidak menghakimi siswa, ya kan? Nah, tapi kita tetap menegur dengan dengan santun, dengan bijaksana, tetapi tetap mengingatkan kepada siswa untuk tetap bertanggung jawab terhadap tugasnya. 3, takrib dan tarhib. Kira-kira apa maksudnya nih? Lulu, silakan Lulu. Ya, jadi takrib dan tarhib sama dengan misalnya reward and punishment. Tadi udah jelas disampaikan oleh Lulu. Jadi kalau misalnya seorang siswa itu dia telah berhasil menyampaikan tugas dengan baik, ya kan, menjalankan tugas-tugasnya, ya kan, maka seorang guru itu juga harus memberikan apresiasi, ya kan, tentang prestasi yang dicapai. Tetapi kalau misalnya ada siswa yang lalai dengan sengaja tidak mengerjakan tugas, ya kan, maka boleh juga seorang guru itu memberikan punishment terhadap siswa, ya kan. Jadi yang hanya memberikan rasa takut pada siswa. Kira-kira apa? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita memberikan hukuman dengan merendahkan, maka itu akan bukan memperbaiki, tetapi bakal menyimpan rasa sakit hati, ya kan, rasa dendam, ya kan, dan belum tentu dia akan sadar dengan kesalahannya. Tapi teman-teman harus berarti posisinya harus adil dan proporsional antara pemberian reward and punishment. Kemudian pendidikan melalui kisah, ya kan? Nah, kira-kira maksudnya apa ini? Pendidikan melalui kisah. Ya, kan Dek? Oke, jadi betul, pendidikan melalui kisah adalah pendidikan yang memuat nilai-nilai melalui tokoh, ya kan? Kemudian peristiwa dan pelajaran hidup, gitu. Jadi harapannya adalah dengan pemberian cerita, setiap peserta didik itu bisa merefleksikan cerita-cerita yang sudah terjadi sehingga mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi.
ya kan? Selanjutnya, apalagi kira-kira? Pendidikan melalui pembiasaan. Nah, pendidikan melalui pembiasaan ini kira-kira apa maksudnya nih? Ihsan, silakan San. Pendidikan melalui pembiasaan ini seperti dilakukan perilaku baik yang dilakukan secara berulang, sadar dan konsisten sehingga menjadi kebiasaan serta menjadi karakter pribadi. Oke, ya betul. Jadi pendidikan melalui pembiasaan itu harapannya adalah dengan melakukan pembiasaan itu nanti lama-kelamaan akan menjadi karakter dari peserta didik. Nah, yang lama itu adalah mendidik sebetulnya. Kalau teman-teman mengajar itu mungkin dalam kurun waktu tertentu singkat itu bisa memberikan pemahaman pada peserta didik. Tapi kalau teman-teman mendidik itu memerlukan waktu yang lama, ya kan? Waktu yang tidak sebentar, membiasakan suatu hal-hal yang baik. Nah, kira-kira dalam dalam pendidikan, kira-kira pembiasaan apa yang bisa kebiasaan baik apa yang bisa lakukan di dalam sekolah? Kira-kira apa aja? Ana? Ya. Ya, betul. Oke, ya. Itu merupakan pembiasaan-pembiasaan yang bisa kita ajarkan pada peserta didik. Jadi metode pendidikan yang tadi disampaikan, masih ingat apa aja? Yang pertama dengan teladan. Kemudian yang kedua dengan nasihat. Kemudian yang ketiga takrib dan tarhib. Kemudian yang keempat kisah. Orang siswa ketika ujian dia membuka catatan kecil. Ia mengaku takut mendapatkan nilai rendah karena tuntutan orang tua. Nah, teman-teman cari tahu kira-kira ini masalahnya apa, ya kan? Kemudian metode apa yang paling tepat untuk digunakan. Kemudian bagaimana cara guru menanganinya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yang sebelah sini ya. Kelompok yang kedua itu nanti akan membahas tentang siswa baru yang sering diejek karena logat daerahnya berbeda, ya kan? Kemudian ia mulai menarik diri dan sering tidak masuk sekolah karena sering diejek oleh temannya. Nah, kira-kira ini masalahnya apa, ya kan? Kemudian metode apa yang paling tepat? Kemudian bagaimana langkah guru menanganinya? Oke, teman-teman, semua bisa dipahami? Sudah siap semua? Siap. Saya kasih waktu ya, teman-teman membahas persoalan itu kira-kira 5-10 menit. Cukup ya? Cukup? Kurang? Cukup banget ya? Oke. Nah, cukup. Saya persilakan. Silakan. Ya, oke, cukup. Selanjutnya saya minta dari masing-masing kelompok siapkan jubirnya, kemudian memaparkan hasil diskusinya. Dari kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 1 udah siap? Oke, siap. Kelompok 1 saya persilahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, Pak, yaitu mengenai siswa yang menyontek saat ulangan. Ini masalah utama yang pertama yaitu ketidakjujuran akademik, rasa takut gagal, lalu kurangnya rasa percaya diri, dan tekanan dari orang tua yang menuntut agar anaknya ini mendapatkan nilai yang tinggi. Lalu selanjutnya itu metode yang dapat dipilih. Pertama, seorang pendidik bisa melakukan nasihat terlebih dahulu. Lalu pembiasaan kejujuran, keteladanan, serta targhib dan tarhib dalam membentuk konsekuensi edukatif. Lalu
Selanjutnya, langkah guru yang dapat diambil adalah yang pertama, menghentikan kecurangan tanpa mempermalukan siswa. Setelah itu berbicara secara pribadi, jadi anaknya dipanggil, diajak berdiskusi, diberi nasihat secara empat mata, lalu mendengarkan apa alasannya, lalu kita jelaskan mengenai nilai-nilai kejujuran. Setelah itu memberikan konsekuensi sesuai aturan sekolah misalnya, lalu membantu siswa mempersiapkan pembelajaran. Setelah itu guru juga bisa berkoordinasi dengan wali kelas dan juga BK atau orang tua jika itu diperlukan. Jadi guru itu harus tegas terhadap kecurangan, tetapi tidak langsung mempermalukan siswa di depan teman-temannya yang lain. Dan siswa itu perlu dinasihati secara pribadi dan dibantu mengatasi rasa takut gagal terhadap nilainya. Begitu Pak, sekian dari kelompok kami. Ya, jadi hasil diskusi kelompok kami mengambil studi kasus tentang perundingan terhadap siswa baru. Jadi masalah utamanya seorang siswa baru aja sering diejek karena lokatnya daerah berbeda. Ia mulai menarik diri dan sering tidak masuk sekolah, Pak. Jadi masalah utamanya yaitu perundungan, pengucilan, dan rendahnya empati, lingkungan kelas yang tidak aman, Pak. Jadi metode yang dapat dipilih yaitu nasihat, keteladanan, kisah, pembiasaan menghargai perbedaan, serta konsekuensi edukatif. Jadi langkah kita sebagai calon guru ini yaitu menghentikan ejekan, melindungi dan mendengarkan korban, membina pelaku secara pribadi, tidak memaksa pertemuan sebelum korban siap, membuat sepakatan kelas, melibatkan wali kelas, BK, orang tua bila perlu, dan memantau agar perundungan tidak berulang kembali lagi, Pak. Begitu, Pak. Sekian. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, oke. Tadi kita semua udah banyak berdiskusi ya tentang konsep metode pendidikan, ya kan? Kemudian terakhir tadi udah studi kasus, teman-teman penjelasannya udah bagus banget, ya kan? Dan kelihatan banget nih memahami persoalan, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini bisa terus dikembangkan ya. Cuma beri tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke. Ya, mudah-mudahan hasil diskusi kita tadi, pemaparan kita bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa dipahami dengan baik, ya kan? Kemudian kita bisa menyelesaikan materi ini dengan baik, ya. Mungkin kita cukupkan aja lah ya pembelajaran kita hari ini, ya kan? Karena udah paham semua kan? Oke, ya kalau sudah paham semuanya, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita untuk materi ilmu pendidikan Islam, materi metode pendidikan Islam pada hari ini kita laksanakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.